Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala rasulillahil Qur'an hudan linnasi wa baina huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilman darajah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Selawat dan salam senantiasa tercurah kita kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keberkahan rahmat ini. Pada kondisi saat ini kita mengalami berbagai problematika kehidupan yang terjadi yang tidak bisa kita sadari. Tentunya kita sebagai umat manusia dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Karena makna kesyukuran ini akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan juga Allah akan mengangkat derajat kita. Kenapa kita harus bersyukur pada saat pandemi sekarang ini? Banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit terkena virus corona. Maka kita hendaknya bisa bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan beraktivitas walaupun dalam kondisi yang tidak baik ini. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sebagai hamba, hendaklah kita bersyukur. Kita sadari, karena dengan syukur ini akan membuat kita menjadi hamba yang lebih bertawakal, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah kondisi pandemi ini, kita masih bersyukur dan diberi kesehatan, sehingga masih dapat berkumpul bersama keluarga. Bagaimana kalau kita melihat pada kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau diuji Allah dengan berbagai ujian. Pertama, beliau diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, bahkan istri yang dia cintai meninggalkan dirinya. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap tegar dan sabar. Dia hanya meminta dan menyembah kepada Allah, tetapi dalam permintaan Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah beliau memohon kesembuhan, tetapi beliau malu untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa lebih banyak usianya sehat dibandingkan daripada sakit. Jadi bisa kita ambil hikmah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, dia lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari singkat cerita yang saya sampaikan ini, walaupun di tengah kondisi pandemi, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita harus tetap bersyukur dan tentunya dengan sabar. Dan tak lupa juga kita menjaga kebersihan kita agar kita bisa menjadi hamba yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaklah berperilaku bersih, sebagaimana adalah hadis anazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Semoga kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Mudah-mudahan melalui ceramah singkat ini dapat memberikan kesabaran dan ketabahan serta kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.